Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan, dan Salam Pancasila. Kami dari kelompok 11, kelas 3 Pancasila ingin mempresentasikan hasil proposal proyek Tapak Liman kami yang berjudul pembentukan kegiatan bimbingan liberasi dalam upaya meningkatkan pemahaman literasi siswa-siswi SD Negeri Cikerus 1. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen penampu, dosen pembimbing, asisten dosen, serta teman-teman semua yang selalu membantu kami dalam menyelesaikan proposal ini. Pertama-tama, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hafil Milazuhdi. Saya Muhammad Amjad Firdaus. Saya Andreas Wilson Hendrason. saya Aslia Najla Aziz, dan saya Maulida Maita Zahra. Ya, selamat mendengarkan presentasi proposal kegiatan Tapak Liman kami. Selanjutnya, untuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam proyek Tapak Liman ini yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Cikerus 1, lalu ada para guru SD Negeri Cikerus 1, lalu ada siswa-siswi SD Negeri Cikerus 1, serta panitia dan mentor pelaksana yang dilibatkan dalam proyek ini. Dalam mengukur kemampuan dan mengevaluasi siswa, pemerintah menjalankan program yang dinamakan Asesmen Nasional. Dan di Asesmen Nasional sendiri terdapat program yang mengukur kemampuan literasi siswa, yaitu Asesmen Kompetisi Minimum atau yang disebut AKM. Dan di AKM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Dan kedua aspek ini merupakan aspek kompetisi minimum yang penting untuk pelajar demi mempelajari mata pelajaran lainnya. Dan berdasarkan hasil AKM Sekolah Dasar tahun 2023, angka persentase literasi membaca berada pada angka 61,53%, dan untuk numerasi ada di angka 46,67%. Dan berdasarkan persentase tersebut, angka ini masih berada di kisaran sedang, yaitu 40% hingga 70%, dan belum berada di kategori kondisi baik. Apalagi untuk numerasi persentasenya mendekati posisi kurang, yaitu 40%. Selain itu, berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Dan menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, di mana hanya 0,001%, yang artinya hanya dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang salah, di mana murid lebih sering menggunakan metode pembelajaran menghafal. Selanjutnya yang kedua ada pendidikan yang terbatas, yaitu khususnya di daerah pinggiran. Dan terakhir yaitu adanya dibangunnya pojok baca tetapi tidak diselenggarakan kegiatan atau aktivitasnya kurang. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kami memulai target pertama kami yaitu di Kecamatan Jatinangor, Desa Cikeruh, di mana kami melihat tingginya angka putus sekolah di Kecamatan Jatinangor dan sebagian besar dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Untuk program kami yang kami mulai di Desa Cikeruh, kami targetkan yang pertama adalah SD Negeri Cikerus 1, di mana kami merumuskan beberapa permasalahannya, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman literasi membaca dan numerasi di SD Negeri Cikerus 1, lalu ada bagaimana cara untuk meningkatkan kebiasaan dan waktu membaca siswa-siswi di SD Negeri Cikerus 1, dan yang terakhir bagaimana cara agar siswa-siswi tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk mengatasi permasalahan bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di SD Negeri Cikerus 1, kami menjalankan program pembentukan grup bimbingan belajar yang dibimbing oleh mentor. Solusi ini merupakan bentuk pengimplementasian sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pertama yang kami angkat adalah nilai gotong royong, di mana di dalam grup baca tersebut setiap anak akan saling bantu-membantu apabila ada anggota yang kurang mengerti atau kemampuan literasi membacanya kurang.
orang. Selain gotong royong, manfaat pembentukan grup baca bersama ini juga akan meningkatkan kemampuan literasi baca anak yang bermanfaat bagi masa depan anak. Hal tersebut juga merupakan penerapan nilai sila kelima dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia demi menciptakan kesejahteraan sosial. Adapun tujuan kegiatan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran anak akan pentingnya pendidikan dan literasi. Yang kedua, menjalankan program bimbingan tambahan untuk meningkatkan waktu kegiatan membaca murid-murid dan pemahaman pembacaan dan numerasi pada siswa-siswi SDN Cikerus 1. Yang ketiga, memberikan pendidikan serta buku-buku yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan potensi siswa-siswi SDN Cikerus 1. Yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi membaca dan numerasi anak di SDN Cikerus 1 dengan berbagai kegiatan, aktivitas, dan permainan yang akan membantu selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan minat dan kebiasaan baca literasi pada siswa-siswi SDN Cikerus 1. Adapun manfaat kegiatan yang akan kami lakukan dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat, dapat meningkatkan kebiasaan anak-anak desa dalam membaca buku, dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak desa, dapat meningkatkan pemahaman literasi membaca dan numerasi pada anak-anak desa, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta dapat menumbuhkan kesadaran murid-murid akan pentingnya pendidikan dan literasi. Selanjutnya, manfaat bagi kami sendiri yaitu para peneliti, kegiatan ini dapat menjadi media pembelajaran bagi kami dalam meningkatkan kesadaran akan keadaan dan permasalahan di lingkungan sekitar, melatih kemampuan kerjasama kelompok untuk keberlangsungan program kegiatan, serta menumbuhkan rasa kepedulian kami terhadap keadaan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum masyarakat sasaran. Masyarakat yang akan menjadi sasaran dari proyek Tapak Liman kami adalah SD Negeri Cikerus 1. SD Negeri Cikerus 1 terletak di Desa Cikeruh, dan Desa Cikeruh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatinangor. Perkembangan Jatinangor menjadi pusat pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan Desa Cikeruh di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ada perubahan orientasi ekonomi yang terjadi dari sektor pertanian menjadi jasa dan juga perdagangan, sehingga membuat mata pencaharian masyarakat di Desa Cikeruh ini merata di berbagai sektor seperti pertanian, ekonomi, wirausaha, jasa, dan juga transportasi. Nah, meskipun terletak di dekat pusat pendidikan Kecamatan Jatinangor, tetapi ada satu permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cikeruh, yaitu rendahnya status pendidikan. Dilansir dari CNN Indonesia, dan menurut data Indonesia Pintar Grafis, 71,6% dari seluruh anak yang putus sekolah di Kecamatan Jatinangor itu berasal dari Desa Cikeruh. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, tapi sebagian besar dikarenakan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan serta literasi. Selain itu, target kami yaitu SD Negeri Cikerus 1 masih memiliki akreditasi B, sehingga kami berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan sekolah SD Negeri Cikerus 1 tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam metode pelaksanaan kegiatan ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu adalah bagian persiapan kegiatan. Dalam bagian ini, kami akan terlebih dahulu melakukan survei serta observasi ke lokasi SD Negeri Cikerus 1 serta melakukan beberapa wawancara. Selanjutnya, kami juga akan merekrut beberapa panitia dan juga tim divisi serta mentor untuk keberlangsungan kegiatan liberasi. Nah, tim divisi ini akan terbentuk menjadi beberapa divisi, yaitu divisi pengumpulan buku, humas atau dokumentasi, serta mentoring. Nah, selanjutnya ke bagian kedua itu adalah pengenalan kegiatan. Pada bagian ini kami terlebih dahulu akan melakukan seminar kepada guru-guru SD Negeri Cikerus 1 tentang pentingnya literasi serta pendidikan. Dalam seminar ini, guru juga akan diajak untuk mengajak para siswa membaca bersama minimal seminggu sekali untuk meningkatkan kebiasaan membaca siswa. Nah, selanjutnya ini adalah pengenalan kegiatan liberasi ke murid-murid SD Negeri Cikerus 1. Tentu dalam pengenalan ini kami akan membawa semenarik mungkin serta menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kami lakukan. Nah, lalu yang terakhir itu adalah bagian ketiga, yaitu adalah pelaksanaan kegiatan liberasi. Nah, yang pertama dalam bagian ketiga ini kami akan terlebih dahulu melakukan kegiatan penyumbangan buku. Tim divisi pengumpulan buku akan menyortir buku-buku mana yang berkualitas untuk disumbangkan.
Lalu setelah penyumbangan buku, barulah kita mulai kegiatan liberasi atau literasi membaca dan numerasi. Akan terbagi menjadi 2, yaitu pertama kelas 1-3 akan dilaksanakan setiap hari Rabu, itu hanya literasi membaca, yaitu mereka akan membaca buku-buku dengan banyak gambar. Lalu untuk kelas 4-6 akan dilaksanakan setiap hari Selasa untuk literasi membaca, mereka akan membaca buku-buku pengetahuan, dan setiap hari Kamis itu untuk numerasi, di mana mereka itu akan belajar matematika serta penerapannya sehari-hari, seperti pencatatan uang bulanan, pengimplementasikan grafik atau tabel, dan sebagainya. Mereka juga akan melakukan game-based learning atau games-games matematika. Nah, selanjutnya di puncak acaranya atau di akhir bulan Oktober akan ada perlombaan. Untuk kelas 1-3 akan melakukan perlombaan storytelling, dan untuk kelas 4-6 akan melakukan perlombaan mading dan juga lomba matematika yang kami sebut sebagai Clash of Cikeru. Mungkin itu saja dari metode pelaksanaan kegiatan bimbingan liberasi. Jadi, berdasarkan metode yang sudah dijelaskan, kira-kira begini roadmap yang menggambarkan langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam proyek Tapak Liman Liberasi yang kami buat. Proyek ini dimulai dari proses dibentuknya proposal, meliputi pembuatan proposal, revisi proposal, sampai pengesahan proposal. Kemudian, setelah urusan proposal sudah tuntas, kami akan melakukan survei lapangan ke SDN Cikeru 1 untuk mendapatkan insight-insight yang diperlukan agar kegiatan berjalan dengan mulus, yang dilanjutkan dengan urusan perizinan dengan pihak yang terlibat untuk mendapatkan kesepakatan. Untuk berjalannya kegiatan ini tentunya dibutuhkan panitia-panitia dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, selanjutnya dilakukanlah serangkaian proses rekrutmen untuk panitia. Lalu ketika tim panitia sudah lengkap, dijalankanlah pelaksanaan kegiatan di SDN Cikeru yang dimulai dengan tahap persiapan, yaitu seminar dan pengenalan serta pengumpulan buku yang akan menunjang kesuksesan acara berikutnya, yakni kegiatan bimbingan liberasi yang kemudian diakhiri dengan lomba. Nah, untuk kegiatan proyek Tapak Liman Liberasi ini akan dilaksanakan mulai dari bulan September sampai Oktober. Untuk lebih detailnya, kita bisa lihat tabel di samping saya. Oke, jadi dalam proyek Pancasila ini kami juga mempunyai rencana anggaran biaya. Kami sudah membuat tabelnya ada 2, yaitu yang optimis. Yang optimis ini totalnya ada 16.020.000. Kami membeli barang-barang yang lebih bagus, dia yang optimis makanya lebih mahal. Kemudian ada juga yang realistis. Yang realistis ini lebih murah. Totalnya ada 7.830.000. Nah, untuk gambaran teknologi seperti yang sudah disebutkan tadi, di numerasi matematika itu kami akan melakukan game-based learning. Nah, kami akan melakukannya menggunakan web, yang contohnya itu seperti yang bisa Anda lihat di samping saya, yaitu menggunakan aplikasi web WordWall namanya. Nah, selain itu kami juga menyediakan sebuah denah, yaitu denah SDN Negeri Cikeru 1, dan juga jaraknya dari ITB. Nah, setelah kami melakukan presentasi tadi, kami akan memberikan sebuah kesimpulan, yaitu rendahnya literasi di Indonesia serta akses pendidikan yang kurang merata menjadi landasan bagi kami dalam membuat proyek dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia secara merata. Dengan kegiatan liberasi ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi anak SD Negeri Cikeru 1 dan menekan angka putus sekolah, penanaman kebiasaan membaca, dorongan dari guru, dan ketersediaan buku yang berkualitas menjadi senjata utama kami untuk merealisasikan tujuan tersebut. Terima kasih. Saran dari kelompok kami terkait proyek Tapak Liman ini adalah, dengan video ini kami berharap masyarakat sekitar juga turut ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus memegang teguh prinsip nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video presentasi kami dari kelompok 11 kelas 3 Pancasila, mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga mohon maaf bila ada kesalahan 1-2 kata. Terima kasih semuanya. Salam
Pancasila.